Cara menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan akar-akar penyelesaian dari x kuadrat min 3x min 18 sama dengan 0. Kita tulis soalnya yaitu x kuadrat min 3x min 18 sama dengan 0. Perlu diingat, jika di sini tidak ada angkanya atau koefisiennya, berarti koefisien dari x kuadrat yaitu 1. Langkah yang pertama, kita kalikan koefisien dari x kuadrat dengan 18 atau ujung paling depan dengan ujung yang belakang ini, yaitu 1 kali 18. Maka hasil perkaliannya sama dengan 18. Langkah yang kedua, kita lihat tandanya ini. Nah, di sini tandanya negatif. Jika negatif, maka nanti carinya selisih. Tapi kalau di sini tandanya positif, maka nanti carinya jumlah. Maka selisihnya berapa? Selisihnya itu yang nilai koefisien dari x ini. Yaitu selisihnya sama dengan 3 ini. Kemudian kita cari dua angka yang dikalikan sama dengan 18, tapi selisihnya 3. Caranya, perhatikan. Pertama, kita cari yang dikalikan sama dengan 18. Agar lebih mudah, kita buat bagan seperti ini. Ini yang dikalikan sama dengan 18, yaitu 1 kali 18. Kemudian 2 kali 9. Kemudian 3 kali 6. Ini yang dikalikan sama dengan 18. Yang kedua, ini selisihnya harus 3. Di antara bilangan-bilangan ini, yang selisihnya 3 mana? Yang pertama 1 dengan 18, itu selisihnya 17. Yang dimaksud selisih itu nilai yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 18 kurangi 1 sama dengan 17. Kemudian yang kedua 2 dan 9, berarti selisihnya sama dengan 7. Kemudian 3 dan 6, selisihnya 3. Padahal nanti di sini akan mencari yang selisihnya 3. Maka pasangan bilangan ini yang dipakai yaitu 3 dan 6. Lebih tepatnya selisihnya harus ketemu ini negatif 3. 3 dan 6 ini biar ketemu negatif 3, maka 3-nya itu positif, 6-nya itu negatif. Kenapa? 3 dikurangi 6 itu sama dengan ini negatif 3. Misal kalau di sini negatif 3, di sini negatif 6, berarti negatif 3 ditambah negatif 6, ketemunya negatif 9. Berarti salah. Kenapa? Karena di sini harus ketemunya negatif 3. Sehingga x pangkat 2 dikurangi 3x min 18 sama dengan 0. Jika difaktorkan ini x nih, kita isi dengan angka-angka ini. Yang pertama yaitu positif 3 atau plus 3. Yang kedua negatif 6 atau min 6. Kemudian kita cari akarnya satu persatu. Yang pertama x plus 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 0 dikurangi 3. Ini positif 3 pindah 2 jadi negatif 3. Sehingga x-nya sama dengan negatif 3. Terus yang kedua, x dikurangi 6 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 0 ditambah 6. Di sini negatif 6 pindah 2 jadi positif 6. Maka x-nya sama dengan 6. Sehingga diperoleh akar-akarnya x1 sama dengan negatif 3 dan x2 sama dengan 6. Sehingga himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 3x min 18 sama dengan 0 itu sama dengan negatif 3,6. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang nomor 2 agar lebih jelas. Tentukan akar-akar penyelesaian dari x kuadrat min 12x plus 20 sama dengan 0. Kita tulis soalnya terlebih dahulu yaitu x kuadrat min 12x plus 20 sama dengan 0. Ingat kembali, jika koefisien dari x kuadrat tidak ada di sini, berarti di sini ada bilangan 1. Langkah yang pertama, seperti nomor 1 tadi, kita kalikan 1 dengan 20. Berarti hasil perkaliannya sama dengan 20. Kemudian kita lihat tandanya.
Sini tandanya positif, berarti nanti carinya jumlah. Jumlah yang mana? Jumlah dari koefisien dari X yaitu 12. Jumlahnya harus ketemu 12. Berarti nanti kita cari angka yang dikalikan sama dengan 20 dan jumlahnya 12. Caranya kita buat tabel agar lebih mudah. Cari yang dikalikan sama dengan 20. Yaitu 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Kemudian kita cari yang jumlahnya 12. Nah, di sini 1 dengan 20 jumlahnya 21. 2 dengan 10 jumlahnya 12. 4 dan 5 jumlahnya 9. Kita cari yang jumlahnya 12, maka angka yang dipakai yaitu 2 dan 10. Ini ketemunya 12. Tepatnya di sini harus ketemu negatif 12. 2 dan 10, biar nanti ketemunya negatif 12, maka 2-nya itu negatif, 10-nya itu negatif. Kita cek, negatif 2 ditambah negatif 10, yaitu negatif 12. Nah, di sini benar. Kalau di sini positif, di sini negatif, berarti 2 ditambah negatif 10, berarti ketemunya negatif 8. Salah. Yang benar harus ketemu negatif 12. Sehingga diperoleh dua angka yaitu negatif 2 dan negatif 10. Sehingga X kuadrat min 12X plus 20 sama dengan 0. Jika difaktorkan, kita gunakan angka ini. Yang pertama berarti negatif 2, yang kedua negatif 10. Sehingga faktornya menjadi X dikurangi 2 dikalikan X dikurangi 10 sama dengan 0. Kita cari akar atau faktornya satu persatu. Yang pertama yang X dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 ditambah 2. Karena di sini negatif 2 pindah 2 jadi positif. Maka X-nya sama dengan 2. Kemudian yang kedua yang X dikurangi 10 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0 ditambah 10. Ini negatif menjadi positif. Maka X-nya sama dengan 10. Sehingga kita peroleh X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 10. Jadi penyelesaian dari X kuadrat min 12X plus 20 sama dengan 0 yaitu 2,10. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Nomor 3, tentukan akar-akar penyelesaian dari 2X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0. Ini soalnya berbeda dengan nomor 1 dan 2 tadi. Kalau nomor 1 dan 2 tadi, di sini koefisien dari X kuadrat 1. Nah, di sini koefisien dari X kuadrat ternyata di sini 2. Langkah yang pertama kita tulis di sini 2X, ini 2X. Kalau di sini 2X, kita tulis 2X, 2X semuanya. Per, di sini koefisien dari X kuadrat 2. Berarti di sini 2. Kalau di sini 2X, berarti di sini 2X, 2X, dan di sini 2. Kalau di sini 3X, di sini 3X, berarti di sini 3. Kita akan mencari angka untuk pengisi ini. Caranya seperti tadi. Kita kalikan koefisien X kuadrat dengan konstanta atau ujung yang paling depan dengan yang belakang. Yaitu 2 dan 3. Hasil kalinya ketemunya 6. Nah, kemudian kita lihat tandanya. Di sini tandanya negatif. Berarti carinya selisih. Selisih mana? Ini koefisien dari X yaitu 5. Berarti nanti yang cari yang selisihnya sama dengan 5. Cari dua angka yang dikalikan sama dengan 6. Tapi selisihnya 5. Kita cari terlebih dahulu yang dikalikan sama dengan 6. Biar lebih mudah kita buat bagian seperti ini. Yang dikalikan sama dengan 6 yaitu 1 dan 6. Kemudian 2 dan 3. Apakah ada lagi yang dikalikan sama dengan 6? Nah, ternyata kan tidak ada. Kemudian kita cari yang selisihnya 5. 1 dan 6 selisihnya 5. 2 dan 3 selisihnya 1. Maka angka yang dipakai yaitu 1 dan 6. Di sini selisihnya harus ketemu 5. Tepatnya di sini positif 5. Agar 1 dan 6 itu ketemunya positif 5, maka 1-nya itu negatif, 6-nya itu positif. Yaitu min 1 ditambah 6, maka ketemunya positif 5.
Tapi kalau di sini negatif berarti negatif 1 ditambah negatif 6, ketemunya negatif 7, salah. Padahal harus ketemunya positif 5. Kita taruh angka-angka ini ke sini, hingga menjadi 2x dikurangi 1 dan plus 6-nya taruh di belakang yang ini. Berarti 2x plus 6. Kemudian kita bagi ini faktor ini yang bisa dibagi 2. Kalau 2x dibagi 2 bisa, 1 dibagi 2 tidak bisa. Berarti yang depan ini jangan disederhanakan atau dibagi. Kita bagi yang belakang. 2x plus 6. 2 dibagi 2 bisa, 6 dibagi 2 bisa. Berarti ini dengan ini kita bagi. Yang tidak dibagi kita tulis ulang. Berarti 2x dikurangi 1. Kemudian yang belakang kita tulis hasilnya. 2 dibagi 2 ketemunya 1. 6 dibagi 2 ketemunya 3. Untuk selanjutnya kita cari akarnya satu per satu. Yang pertama yang 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 0 ditambah 1. Karena di sini negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Maka 2x sama dengan 0 ditambah 1 yaitu 1. X-nya sama dengan 1 per 2. Kemudian yang kedua yang ini berarti x plus 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 0 dikurangi 3. Ini positif 3 pindah jadi negatif 3. Maka x-nya sama dengan 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3. Sehingga diperoleh akar-akarnya yaitu yang pertama x1 sama dengan 1 per 2 dan x2 sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0 yaitu 1 per 2, negatif 3. Demikianlah materi tentang persamaan kuadrat, tentang cara mencari akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Demikian, sampai berjumpa lagi. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.